أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كتاب كامل شامل وهو هدى للناس. وأول ما نزل من القرآن الكريم جاء تعظيما للوحي والعلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهو أول أمر رباني للبشرية. فالأمر هنا ليست القراءة المعتادة بل قراءة الوحي والعمل به. فالإنسان بلا علاقة مع الله سبحانه وتعالى لا معنى حقيقي لوجوده. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uniknya ketika Allah menurunkan Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam di seluruh dunia, pedoman kehidupan kita, penentu arah kehidupan kita. Setiap buku ataupun kitab, bahkan ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan setiap kitab selain Al-Quran, dalam artian kitab agama-agama saudara-saudara kita yang lain, itu di awal kitab akan dibuat sebuah tulisan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan. Tapi Al-Quran dari awal turunnya sampai dengan hari ini tidak pernah di Al-Quran, di awal Al-Quran, berarti sebelum Al-Fatihah itu tidak ada cetakan tulisan ataupun rujukan yang mengatakan mohon maaf kitab ini mungkin ada salah arti ataupun salah penulisan ataupun salah makna di dalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sudah menetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama dan kedua. Apa kata Allah? Alif lam. Maka dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Apa tujuan diturunkan Al-Quran? Hudan lil, menjadi petunjuk bagi siapa saja yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang pertama kali diturunkan, uniknya luar biasa. Ini dekat dengan bandara itu ya, posisi kita di. Semoga kita yang mendengar suara pesawat ini, Allah berikan kesempatan kita bisa untuk datang sholat berjamaah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat ataupun surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berada di Gua Hira, sedang menyendiri, datang seorang malaikat yang bernama Jibril. Ia bersinar, bercahaya, yang mana ketika Nabi Muhammad dan beliau melihat Jibril pertama kali itu ketakutan. Kenapa? Karena bentuknya tidak pernah dilihat oleh manusia biasa. Besar, tinggi, bercahaya. Bahkan Rasul dalam riwayat ketika melihat malaikat Jibril di dalam Gua Hira itu, kepalanya harus menolak ke atas semacam ini. Saking besarnya malaikat Jibril ini. Berkata lagi malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad mendengar suara yang bagaikan sambaran petir itu, terkejut. Lantas menjawab dengan suara yang bergetar, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca ya Allah. 3 kali, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Maka kalau salat subuh kita sering berdoa. Banyak imam itu juga salah dalam berdoanya. Ya, menutup sholat doa kunut ibu ya. Kita salat subuh pakai doa kunut ya. Itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Banyak imam yang membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi. Ummihi salah. Kenapa artinya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi? Kami mengirimkan sholawat, kedamaian dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf. Maka Nabi Muhammad ketika disuruh membaca pertama kali, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Makanya yang benar seperti apa Ustaz penutup doa kunut? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.
ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kalau sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummihi itu arti ibunya. Ya bukan artinya itu ya. Maka yang benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Maka ketika Allah memerintahkan perintah bacalah, berarti dalam artian bukan hanya sekedar membaca Al-Quran yang sering kita baca, tapi apa? Membaca setiap hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. ومن أثر القرآن على الكون وعلى القلب. استمعوا إلى قصة الجن في القرآن. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهي تلك الجن كانت من أدنى حضيض الكفر إلى أعلى ملة الإيمان، ومن ملة الكفر إلى ملة الدعوة في سبيل الله، وهذا كله باستماعهم القرآن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل هو القول العظيم المكانة والقدر. فالقرآن نزل في ليلة القدر فأصبحت أعظم ليلة، ونزل على أمة محمد فصارت خير الأمم، ونزل به جبريل فأصبح أعظم الملائكة، ونزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور. Maka kata beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap orang yang menutup diri dari Al-Quran, dalam artian dia tidak memiliki ikatan secara batinnya, secara emosional dengan Allah, maka hidupnya itu akan susah. Tidak bisa, tidak ada ikatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau meyakini Al-Quran itu sebagai hudan nas, petunjuk bagi manusia, maka ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika jin itu, kata Allah dalam berfirman Al-Quran, ketika jin disuruh mendengarkan firman ayat-ayat Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin saja itu tertunduk, terdiam mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ketika disampaikan firman kepada para jin dan syaitan, mereka mendengarkan, tapi setelah mendengarkan, mereka tidak mengamalkan dari setiap apa yang ia baca dan ia dengar. Kemudian jin dan syaitan kembali kepada kaumnya menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu tersebut ditolak lagi oleh kaum jin dan syaitan. Begitu juga bagi mereka yang menutup pintu rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita mendengarkan, wa may innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka beruntunglah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan petunjuk, maka siapa yang diberikan petunjuk fala mudhillalah, tidak akan pernah disesatkan Allah. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa pintu rahmat dan hidayahnya hatinya ditutup dari cahaya iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah diberikan petunjuk sampai kapanpun. Maka kata beliau, bersyukur ibu-ibu. Ya, betapa banyak, mohon maaf ibu-ibu sekalian ya. Mungkin di antara kita ini ya paling muda umur berapa lah kira-kira? Ada umur 30 tahun mungkin. 36, ada yang 36 atau 40 lah. 40 tahun ada. Ada 40 tahun, ada 50, mungkin yang paling tua ada yang 60 tahun. Jawab yang angkat tangan yang 60 tahun. Ada yang mau ngaku kalau tua-tuaannya, kalau yang muda-mudaan aku ya, dalam artian apa Ibu sekalian, yang paling patut kita syukuri, semakin senja umur kita, semakin bertambah umur kita, semakin Allah ringankan langkah kaki kita menuju majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Kita senantiasa Allah berikan petunjuk,
Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka ia tidak akan pernah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an turun kepada Jibril alaihi salatu wasalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ketika berada di bulan suci Ramadan. وهنا سؤال للتفكر والتدبر ولا أريد إجابة منكم فالإجابة بداخلكم. هل أرى القرآن أهم شيء بحياتي؟ وهل تعلمي للقرآن هو أعظم ما أعتني به؟ فالشيء الذي يهتم به القرآن أهتم به، والشيء الذي لا يهتم به القرآن لا تهتمي به، وأعرضي عنه ولا تجعليه محورا في حياتك. Maka sejatinya yang harus kita lakukan, kita sudah mengkaji ataupun mengaji Al-Quran di saum Quran apa? Sudah berapa tahun jalan majelis ini? 4 tahun. 4 tahun ya.